Sudah 1 tahun nggak haid, Setahun. dan alhamdulillah malam Lebaran ini haid yang pertama kali. Awalnya kan kalau sholat ngerasa kok tubuh saya itu nggak enak gitu, tiba-tiba jatuh sendiri. Lemes atau pingsan? Nggak pingsan, tapi kayak ada yang narik gitu. Kadang di kaca itu seperti ngelihat sosok yang di dalam itu laki-laki hitam berjanggut. Terus kalau masak itu kayak ada yang nengoki laki-laki hitam. Tak pikir suami, sampai tak cari kok suami nggak ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Assalamualaikum Mbak Ulfah dan Mas Saki. Bapak Ibu atau Mas Mbak aja ya, biar mudah. Iya, sama. Ini saya lihat di HP admin katanya sering nggak haid ya. Sudah 1 tahun nggak haid, Setahun. dan alhamdulillah malam Lebaran ini haid yang pertama kali. Oh, selama setahun ke belakang sama sekali nggak haid itu? Nggak sama sekali nggak haid. Itu ada gejala lain nggak yang dialami? Mungkin sudah periksa ke dokter gitu? Sudah, dokter bilangnya itu bersih, nggak ada apa-apa. Apa kemungkinan hamil, dicek lab juga nggak bersih, rahimnya juga kosong, nggak ada masalah gangguan atau sakit lainnya, itu nggak ada, bersih. Itu berapa dokter yang didatangi? 2. 2 dokter ya? Itu waktu itu kan di terapi itu di ejet mananya terus, nah itu keluar. Muntah? Enggak, Reaksi itu. Kesurupan? Saya itu yang di sini, yang bikin kanker itu saya di sini sudah 2 tahun bilang gitu. Kanker? Bilangnya kalau kesurupan bilangnya gitu. Reaksi itu. Tapi secara medis nggak ada kankernya kan? Secara medis nggak ada kankernya. Kemarin waktu kan habis ruqyah di sini yang Arsada Pusat itu, pulang itu kan bahu sakit sekali, diginiin sakit banget lah, minta terapis. Dilalah punya teman terapis pijat lah, di terapis itu terapisnya memang kayak mau muntah-muntah gitu sih Pak. Terus waktu dia nerapis yang di payudara itu sakit sekali, saya merasa ada benjolan segini. Yang terapis juga ada, bahwa ada benjolan segini besar gitu. Dan reaksi itu. Yang reaksi siapanya? Sayanya. Dan terapisnya juga reaksi mau muntah-muntah gitu. Bali pura kowe. Bali pura kowe gitu. Bali tak kowe. Terapisnya pijat atau ruqyah juga? Enggak, cuma pijat aja. Pijat sampai gitu, Pak. Sampai radiasinya kena. Yang sampai mual-mual juga. Yang terapis itu sampai mau muntah, sampai Mbak mau ambil ke plastik kok. Ora usah kan dilalah. Itu terapisnya temen sih. Kalau mau versi dia, kenapa dia mau muntah? Katanya memang ada, dia kan itu katanya ada, mbaknya itu ada kodamnya, terus katanya di dalam tubuh saya memang ada itu. Gitu. Ada yang ganggu entitas lain gitu ya? Gitu. Tapi setelah kemarin saya terapis lagi, kok kempes ya Fah, nggak kayak yang kemarin itu bilangnya. Oh, sekarang berarti udah nggak ada benjolannya? Langsung, kalau itu nggak ada, kalau pas di terapis dia itu ada benjolannya, bener-bener sakit, Masya Allah sakit ya. Pernah ikhtiar ke psikolog klinis atau ke psikiater? Belum, kalau ya ada rencana itu, tapi kalau tanya suami, tanya yang kakak sama itu, apa saya itu ada gangguan jiwa atau gimana gitu kan Pak Ustadz. Enggak, kamu itu enggak ada gangguan jiwa seperti itu. Apa saya pengen ke psikiater gitu. Enggak usah, yang perlu itu ke medis dulu. Lah itu makanya saya ke SPOG-nya itu dulu Pak. Saya sih nanti menyarankan tetap ke psikiater atau ke psikolog ya. Psikolog klinis dulu. Coba digali ada atau tidak permasalahan-permasalahan batin, karena gangguan-gangguan setan ataupun itu sihir, ain
itu selalu lekat sama kondisi-kondisi mental manusia yang lagi dalam kondisi drop. Coba saya lihat tangannya boleh? Ya. Sering muncul kecemasan? Kecemasan. Tiba-tiba takut gitu? Sebenarnya sih kalau takut tidak ada yang ditakuti. Marah, biasanya marah. Seringnya marah. Nah, kalau sebelum reaksi itu nggak tahu kenapa kan saya nggak takut gitu Pak. Tapi kalau mandi itu memejamkan mata itu terasa takut sekali, kayak ada yang nggak tahu kenapa. Jadi kalau mandi itu nggak mau nutup mata. Yang sering kalau habis sholat, assalamualaikum, kalau nggak reaksi marah meledak. Apa begini apa sajadahnya dilempar, kadang begitu. Itu tanpa disadari atau sadar sebenarnya? Ya saya sadar tapi kayak di hati itu ada rasa kemarahan yang memuncak itu loh Pak Ustadz. Nggak bisa ngontrol ya? Nggak bisa ngontrol. Kadang ya yang sering tadinya reaksi Pak Ustadz. Jadi baca Al-Quran juga kalau seperti itu kayak Al-Qurannya mau saya lempar-lempar gitu. Baik. Dan kalau awalnya itu setelah ruqyah yang 2 orang itu baca surat Al-Baqarah 102 itu enggak pernah selesai, seperti dicekik. Tapi kalau saya ulang di awal, saya ke atas bisa, saya lompati bisa. Oh. Hanya di ayat itu? Hanya di ayat itu. Yang kemarin saya kirimkan juga setelah pulang di Arsyada yang kemarin itu kan ada saya masih ngaji itu Mas ya. Nah itu yang di 102 itu mulai berat, mulai nggak enak. 102, ayat 102. Oke. Selama ini ada gangguan ibadah nggak? Ada. Fokus ibadahnya keganggu? Awal-awal keganggu kalau baca surat Al-Quran, kalau baca tadarus itu kayak lari, ngeliling lapangan, baju basah, rambut basah. Kopios, jadi langsung keluar keringat ketika baca Quran. Kalau ketika sholat sering lupa rakaat sholat nggak? Dulunya iya, terus bacaan ada yang mau dibaca apa, nanti sampainya kemana gitu. Kalau kemarin awal puasa itu wis merasa seneng, enak, badan enak, nggak pernah reaksi, sholat enak, khusyuk, tadarus enak. Itu setelah lebaran itu mau kok kembali lagi seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau awalnya kan mau ngerasa pingin ruqyah itu gini Pak Ustadz, kalau sholat kan ngerasa kok tubuh saya itu enggak enak gitu. Nanti tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Tiba-tiba jatuh sendiri. Lemes atau pingsan? Enggak pingsan tapi kayak ada yang narik gitu. Kemarin juga habis sholat itu terus begini, terus jatuh sendiri, tapi saya kan di belakang, di kasur. Kayak ditarik ya? Kadang sholat berdoa itu ada yang dorong seperti ini. Wah parah ini. Pernah ke paranormal nggak? Insya Allah enggak Pak Ustadz. saya juga dulunya kan istilah enggak percaya seperti itu Pak Ustadz. Ya memang percaya kalau jin itu kan ada. Mikirnya kalau sakit ya ke dokter gitu. Nah, tahu-tahunya itu kok badan enggak enak. Terus memang ada konflik sama suami seperti itu. Kalau mau ke arah yang lebih baik itu rasanya susah banget gitu Pak Ustadz. Nah, akhirnya saya minta suami itu ruqyah, kayaknya itu ada yang salah sama saya gitu. Ruqyah pertama itu di Limpung, saya enggak reaksi sama sekali. Yang reaksi malah suami. Ganti peruqyah. Saya dulu juga yang reaksi, Ini suami dulu yang reaksi, saya enggak reaksi. Tapi setelah ini reaksi hebat sampai sekarang. Sampai sekarang. Waktu reaksi sadar nggak? Yang pertama itu nggak sadar. Sama sekali? Nggak sadar, keluar ini tok keluar kayak matanya itu kayak bengkak habis nangis itu setelah sadar itu. Ketika kesurupan berarti nggak tahu apa yang terjadi ya? Nggak tahu yang pertama kali total itu. Berarti itu. Terus kalau semakin kesini kayak nonton televisi tapi itu sih Pak Ustadz. Dulu itu pernah itu kayak dicekek kayak orang mau meninggal. Itu sadar. Kalau itu sadar kayak bener-bener dicekek sampai badan, ya Allah kalau memang wis takdirku
karena engkau, bukan karena hal yang lain. Aku sudah pasrah. Pernah yang ini bangun tidur kayak ditusuk jarum, sakit sekali sini. Terasa jarumnya itu sampai di pelipis sini. Oke, saya nanya ini dulu. Ada nggak jimat-jimat yang dimiliki sama leluhur keluarga? Kurang tahu Pak Ustadz. Kalau Bapak sih udah enggak ada. Dulu katanya Bapak punya keris-keris. Tapi udah diminta orang dikasih orang. Diudahkan katanya ternyata salah seperti itu. Oh, dihancurin? Dibuangin dikasih. Ada yang minta, semuanya diminta. Kalau keris biasa sih, kalau maksudnya keris yang bukan dalam rangka jimat nggak masalah ya, karena itu kan memang bukan benda sarana kesirikan keris itu. Tapi kalau yang saya khawatirin, benda apapun bisa jadi sarana kesirikan gitu loh. Apalagi yang dicap punya tuah-tuah tertentu. Nah ini yang saya mau gali, ada atau enggak itu. Paling Insya cuma itu Allah pakai. Yang dicurigai itu ya. Ini berarti ruqyah sudah berapa kali? Banyak itu. 20-an kali ada. 20 kali. Reaksinya masih sama atau sudah ada perubahan? Sama. Belum ada perubahan. Ya, itu tadi nih ada banyak yang sih, keluar lagi. Nanti ada yang masuk lagi leluhurnya katanya. Nanti yang di dalam ada yang itu kayak yang di leher kayak nyekik itu udah keluar, yang di kepala katanya udah keluar. Tapi yang reaksi yang belum itu, yang kadang kayak ular itu belum. Ada yang kayak ular. Sulit fokus nggak, Bu? Kalau akhir-akhir ini ya. Coba lihat lidahnya. Nanti pakai probiotik. Probiotik buat penanganannya. Badan sering lemes? Sering, Pak. Sering banget? Sering. Kan kadang itu habis ruqyah atau apa, tidurnya itu sampai lama sekali. Pernah habis ruqyah itu siang tidurnya sampai 4 jam. Wah. Enggak bangun. Dari saya berangkat siang sampai sore pulang. Masih tidur. Lemes banget ya? Lemes. Urat sering kaku? Kejang? Yang pundak sini. Iya. Yang sering sebelah kiri terus. Nah, pas banget itu. Sebelah kiri itu. Kalau di tempat yang sensitif itu, berjalan ke sini yang di musola itu, di masjid. Di masjid istirahat itu reaksi. Reaksi. Jenengan lihat istri sering kusam nggak wajahnya? Sering. Cenderung hitam. Cenderung hitam. Aku bangun tidur itu bisa ngelihat, bukan wajah saya hitam sekali. Kadang di kaca itu seperti ngelihat sosok yang di dalam itu laki-laki hitam, berjanggut. Terus kalau masak itu kayak ada yang nengoki laki-laki hitam. Tak pikir suami, sampai tak cari kok suami enggak ada. Tak cari lagi, enggak ada, enggak sekali 2 kali tapi sering itu. Nah, terus sebelum itu ada ledakan, sering ada ledakan di rumah, terus pasir itu sering. Oke. Ada gangguan emosi selama ini? Emosinya timbul tenggelam. Yang marah itu tadi? Marah biasanya. Sering marah. Biasanya kan. Sering banget. Kalau diajak berantem itu suka itu. Ada sedikit ada percikan itu langsung kebakar. Itu gini Pak Ustadz, nggak tahu kenapa sholat atau pas waktu zikir seperti ada, saya bisa kayak ngelihat kayak video suami yang berbuat yang tidak baik gitu loh Pak Ustadz. Terus kadang lihat wajah seorang itu berbeda. Sering ada kesusahan mendadak nggak Pak? Tiba-tiba bisnisnya macet tanpa ada sebab logis ya? Pernah sih tahu, tiba-tiba itu jualan, nggak ada yang datang. Terus suami kan usaha rongsok, tiba-tiba itu anak buahnya nggak ada yang berangkat, paling 1-2 orang gitu. Padahal punya banyak. Gitu. Anak buah banyak yang berangkat. 1-2 orang. Nah, sehari yang berangkat paling berapa orang, besoknya begitu terus. Pernah itu begitu. Sering panas dingin nggak? Kaki dingin, tapi badan panas. Tidur terganggu? Mau tidur. Insomnia, susah tidur, atau mimpi-mimpi tertentu mungkin? Mimpi-mimpi kan hampir setiap hari Pak Ustadz. Mimpinya apa? Ya laut, tentang laut, hujan, tenggelam. Oh, laut. Air. Awalnya itu bangun jam 1 itu pasti bangun sampai jam 3. Selalu mimpi air? Selalu mimpi ular? air. Ular itu pernah sekali toh. Terus megap-megap nggak? Iya, sampai kayak tenggelam, terus kedinginan. Yang jelas itu menggigil kedinginan, besoknya sakit sampai 2 minggu gitu. Sampai 2 minggu?
Ada media-media barang-barang misterius nggak yang tiba-tiba ditemukan kayak misal tanah berserakan di gerbang rumah? Yang banyak itu semut. Semut itu berbagai macam jenis semut itu Pak Semut Ustadz. dari yang merah, hitam, kecil, besar. Yang semut merah itu kan nyerang sandal itu sandalnya sampai bolong-bolong gitu. Yang hitam yang ada capitnya juga ada. Yang terbang juga ada. Yang merah besar itu ya ada. Ada. Yang sering itu yang hitam. Dari dulu nggak? Enggak. Akhir-akhir ini. Sejak ini ya ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Berarti nggak ada benda-benda misterius, paku atau? Ya kurang tahu sih Pak. Itu kan kita karena nggak pernah berpikir yang negatif. Dulu itu pernah pas waktu sholat malam ada batu jatuh dari atas. kotak begitu. Terus tak cari. Wujud tak batu. cari ketemu. Terus tak kecek terus tak buang gitu dok. Oke, ada perubahan perangai nggak antara Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Nah, menurut saya sih ada sih Pak. Ya suami berubah gitu dok. Oke, itu dari perspektifnya Mbak Ulfa ya. Iya. Berubah gimana? Lebih baik apa lebih enggak? Ya, kalau yang sekarang insya Allah lebih baik. Kalau yang dulu itu sama saya itu yang tadinya perhatian jadi enggak gitu. Yang tadinya membela saya itu jadi tidak gitu loh Pak Ustadz. Yang tadinya hanya masalah kecil itu bisa jadi berdebat gitu Pak Ustadz. Kalau indigo? Dari kecil sampai saya besar segini 4 kali lihat. Benar-benar wujudnya itu lihat 4 kali. Apa Bu? Yang pertama itu waktu kecil anak-anak itu berarti kalau mungkin sekarang dibilang tuyul. Yang kedua itu pocong. Yang ketiga juga pocong. Yang keempat bapak-bapak. Ada amalan-amalan yang mungkin secara turun-temurun diwarisin Kak? Dulu itu cuma saya pernah dikasih sama Pak Kiai suruh baca syahadat yang terputus sama doa kedua orang tua yang terputus. Saya nggak tahu itu ya. Itu nggak masuk amalan yang menyimpang. Ya tanya aja tuh apa maksudnya seperti itu. Nah ini trauma warisan. Aku nggak tahu itu kalau Bapak Ibu ngalami apa itu kurang tahu sih Pak Ustadz. Jadi yang di trauma ini intinya nggak ada trauma apapun Nggak ya? ada. Termasuk di Mbak sendiri? Ada soalnya sih kalau di Mbak. Ada. Kalau di Mbaknya sendiri ada, tapi kalau yang dari turunan itu kan nggak tahu lah, nggak usah. Mungkin di momen ini kita nggak perlu bahas itu lebih dalam karena ini buat publik kan. Kalau Mbak nggak tahu ya berarti kita nilai 0 saja. Dan di nasab di sini justru malah tidak dominan sama sekali. Kesimpulannya ini justru yang paling tinggi adalah ain. Ain atau hasad. Latar belakangnya apa saya nggak tahu ya. Cuma skornya antara sihir sama hasad ini lebih tinggi yang hasadnya, yang ainnya. Dan mereka bisa bercampur sih, karena biasanya orang yang melakukan sihir juga pasti punya jiwa kedengkian yang luar biasa. Dan biasanya kalau memang ini sihir, pakai metodenya metode jarak jauh, visualisasi, untuk dicerebraikan, dibikin kacau semuanya. Wallahu a'lam bishawab, benar atau enggaknya itu ya. Coba saya untuk memastikannya ya kita ruqyah coba. Oh iya, ukur dulu tensinya sama suhu tubuhnya, Mas. 36,5 untuk suhu. Suhu tubuh 36,5. Untuk tensi? Belum ya? 140/88. Ya. Biasanya rendah loh, Pak. Nadinya 84. Lagi tinggi ya, Bu ya? Nggak tahu biasanya itu Biasanya berapa kisarannya? paling tinggi itu 100. Kemarin sama Pak dokter itu malah Sistoliknya 100, diastoliknya? 100/80. Ini hanya ngecek dulu, belum saya ruqyah total. Dan sebisa mungkin Mas dan Mbak menekankan di dalam batin ayat Quran bukan buat kesurupan, nggih. Bukan buat, jadi masih bisa sadar, masih bisa sambil zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikuma min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfikuma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikuma min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfikuma bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi arqikuma min kulli syai'in yu'dikuma min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfikuma bismillahi arqikuma u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah bismillahi yubrikuma wa min kulli da'in yu'dhikuma wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi ainin bismillahi habasun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis radattu aynal aini alaih farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين
Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mbak, pripun saya? Ustazan, Pak. Nano-nano ya. Ya, kalau dari kesimpulannya ya, ini tadi kita kita bacakan kemudian reaksi yang spontan dari Mas Zaki dan Mbak Ulfa. Memang karena ada faktor-faktor sihir, faktor lain. Karena ayat-ayat yang tadi kita baca, doa-doa yang pertama tadi kita baca adalah doa ruqyah Jibril untuk Nabi Muhammad SAW ketika sedang Allah izinkan kena sihir dari Labid bin A'sam. Ini paling hebat. Oh iya? Ya. Sebelumnya nggak pernah? Muntah. Kalau yang kedua kali hebat, Yang di di sini. Arsada. Di Arsada, iya. hebat. Nah ini yang paling hebat ini. Muntahnya parah. Wah, Anu aja pakai ancu-ancu. Kemarin yang sama siapa Pak Budi itu Arsada Brebes. Pantura, nggih. Kan ke Oh, rumah. beliau keren, Masya Allah. Itu Ke rumah, tim saya yang termasuk senior. terus nyaranin untuk apa itu bekam kepala. Nah, kalau dari reaksinya, tadi saya lihat Mbak Ulfa seperti itu, saya curiga memang sihirnya ini ditanam ke perut. Tapi kita nggak usah menuduh siapapun ya, harus kita obati aja. yang penting kita sembuh. Iya, ketika termakan itu reaksinya ya khas seperti tadi. Itu tadi masih ruqyah diagnostik. Jadi buat mengidentifikasi ini kira-kira gangguannya ke arah apa gitu ya. Ternyata memang fix ini sihir. Ya dalam keilmuan yang saya pelajari dari syekh saya ya seperti itu. Kalau dalam ranah psikologinya, nah ya itu mungkin nanti kita gali, tapi nggak kita liput lah ya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau ruqyah sampai letusan ini tidurnya lama Pak Ustaz. Wah, nyaman, rileks insya Allah. Oke. Sudah? Baik, kita ke sesi berikutnya, ruqyah buat terapinya. Bismillah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الله أكبر keluar 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 Allahumma shalli coba sambarannya selonjor. Allahumma shalli ala sayyidina. Pak. Masih lemas? Lumayan. Sambil berdiri kuat nggak? Insya Allah. Kalau nggak kuat sambil duduk. Insya Allah. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزها وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها اللهم رب السماوات السبع الأعظم رب الرحمن كن لنا جار من شر خلقك كلها أن يفرط علينا أحد منهم أو يقضي علينا عز جارك وجل ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت أحسن بالله الذي لا إله إلا إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي لا حسبنا حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرزاق من الرزاق حسبي الذي وحسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم يا منزل الكتاب اهزمهم وانصرنا من شر ما خلق من شر ومن شر حاسد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa taba'a ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman ma kafara Sulaiman wa ma unzila 'ala al-malakaini min ba'di Harut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wa balagh فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ولم يسبشر به وسوء. Boleh minum dulu. Mbak Ulfa, tadi rasanya gimana waktu di Ruqyah? Sini nih kenceng sampai sini, sing jelas kepalanya sakit banget. Sakit banget ya? Kayak ketindihan batu, kayak mau keluar, kayak mau pecah, tapi tidak bisa. Oh, itu di situ pusat gangguannya ternyata. Moga-moga Allah hilangkan semua pengaruh Amin. sihir dan hasadnya. Yang kuat itu yang ada perempuannya, ada yang kayak ular itu tadi, yang kuat itu. Bukan kuatnya yel. Ngeyel. Ya. Mereka lemah. Lemah kan teman-teman? Lemah. Betul tidak? Betul. Kita harus berkeyakinan setan itu lemah. Ya Mbak Ulfa, biar nanti nggak diledeki mereka terus di kesadarannya. Bisa nanti melatihnya itu pakai nafas. Tarik pelan-pelan, pakai perut. Kadang bisa Pak Ustaz. Kadang kalau tambah kenceng. Oh susah. Kadang bisa, kadang kenceng. Yang paling susah itu kalau tiba-tiba gitu. Tapi kalau sedikit-sedikit sih masih bisa dikontrol. Berapa kali nih di pekan ini kita menangani kasus yang mirip-mirip kayak gini? Hampir semuanya itu gangguannya di perut. Ya baik di lambung maupun di ususnya, di limpa. Dalam Tibun Nabawi seringnya itu lembab dingin. Nah, kayak Mbak kan coba lihat melet. Oh, itu lembab banget, lembab dan dingin. Jadi obatnya ya pakai itu tadi, probiotik. Dan bidaranya kalau mau terapi bidara jangan sering-sering karena nanti malah tambah parah. Di rumah itu kan merajai garam ruqyah itu pakai bidara sama kelor. Justru kalau mau pengobatannya jenengan itu sop kaki kambing. Sawi kambing, ayam kampung. Enggak boleh. Kan pernah nemuin Pak Ustadz gitu, nemuin Pak Kiai gitu. Langsung reaksi Pak Ustadz. Kenapa? Kan dikasih alamat sama KKI. Datang ke Bapak ini begitu. Ya, terus datang ke situ. Datang ke situ. Hubungannya sama ayam kampung apa? Nah, itu nggak boleh makan ayam. Bilang begini Pak Kiai ini. Jangan makan ayam dulu. Air lah, Pak. Jangan makan ayam dulu. Rasa melu-melu. Aku wis seneng ayam, mati. Rasa melu-melu bilang gitu. Ayam kampung. Akhirnya enggak sampai sekarang. Nah, itu takut kalau makan ayam itu takut. Ya, Mbak butuh protein hewani buat makanan sel. Protein hewani itu lebih cepat nyerap ke sel. Kemudian kalau bisa kurangi dulu gula-gula. Kemudian rutin jalan pagi, grounding kalau bisa. Kemudian habatus sauda juga bagus karena kondisinya kan dingin, kita pakai herbal yang panas.
madu, habat sauda, sama olive oil, Pak. Kurma ajwa? Kurma ajwa enggak, pakainya kurma yang apa? Nah, nanti pakai yang ini. Ajwa. Nah, pakai ini. Ajwa sidar prima. Kalau mau terapi bidara nih, bagi yang dingin lebab, campur Said Sauda, atau nih kalau kita pakai probiotik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mau diunjuk? Pelan-pelan. Enggak mau. Enak? Enggak mau. Kenapa? Nggak mau nelan. Mau tuh? Ayo, paksa. Masa kalah mau ular? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting habis. Dulu pernah dikasih gini, opo iki? Minuman opo iki? Oh iya. Bilang gitu. Biar aja. Mungkin lama di sini ya kita siksa sekalian. Masya Allah. Udah, ini sebentar belum. Eman-eman. Nah ini Ini diminum buat pupuran. pupuran. Kita taruh di sini. Di seluruh wajah. Sebenarnya kalau di rumah bisa sih, tapi ditaruhnya di pinggang sini. Di bawah perut. Bagus. Bawa baju ganti nggak, Pak? Bawah. Bawa. Oh, barangkali. Di bawah leher sini. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau begini kayak ngobati itu, Pak. Alah. Tangannya di lantai sini. Kalau bawah. Dua-duanya. Dua-duanya. Kaf ha ya ayn sad. 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 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن
Apa yang masih kerasa sekarang? Paling sini, yang sini masih. Di bahu ya? Sini di tulang sini. Sini yang sini. Tuh. Pencet sini ya, Mbak. Ini pegang sini. Di bawah tulang selangka ini tulang ini nih. Tulang ini nih. Nah, di bawahnya. Sini. Nah, suaminya boleh. Di bawah tulang persis ya. Di bawah tulang. Nah, ya. Agak ke sini dicari aja, Nah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ke tengah dikit ke sini. Terus tengah-tengah lagi. Nah, terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pinggir dikit. Coba Mbak Ulfa, cari yang paling nyeri rasanya dan panas. Di fokus di belakang tulang selangka. Oke. Sepertinya harus saya. Tangannya begini. Satu aja. Gimana? Nah, udah nggak sakit? Biasanya kalau gini Pak Ustadz nggak nyampe. Coba ke sini. Sampai ke atas. Lu nyampe? Nyampe. Biasanya segini toh. Masa? Nggak sampai kan? Nggak sampai, nggak pernah sampai. Iya, itu bebannya nakal itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau cepet bisa. Tapi kalau pelan Oke, pelan-pelan coba. Biasanya segini tok, mentok itu segini. Sembuh total, sembuh selamanya insya Allah, panjang umur. Amin. Dan selalu dijaga dari seluruh makar-makar musuh Allah. Ya, demikianlah perjuangan hamba Allah dalam menggapai kesembuhan itu. Nggak semua instan. Mbak Ulfa, Mas Zaki, ini bukan satu-satunya di sini. Udah 20 kali. Lebih kayaknya. Lebih kayaknya ya. Dan semoga habis dari sini sudah sembuh total. Amin. Amin Allahumma amin. Kita doakan ya. Saling mendoakan. Semoga emang amini di rumah. Diamini pula oleh malaikat-malaikat Allah. Sehingga keluh kesahnya juga diangkat tanpa bekas. Semoga Mbak Ulfa, Mas Zaki diberikan perlindungan, keberkahan, serta kemuliaan dunia akhirat berkat ujian-ujian ini. Moga-moga itu adalah menjadi batu loncatan untuk menggapai derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio MFO. Mas Zaki, Mbak Ulfa, sehat selalu. Nanti apa-apanya bisa WA ke Mas Danang. Kalaupun teman-teman melihat ada beberapa pasien saya yang belum sembuh, ya ada juga yang namanya kesembuhan bukan milik saya. Itu adalah milik Allah, mutlak hanya milik Allah. Kemudian pasien bertugas untuk menjalani apa yang sudah diresepkan. Gak semua orang yang datang sini karena kasus sihir, ada sebagiannya karena kasus psikologis, ya. Kemudian karena kasus psikologis ini nggak selesai dibesar-besarkan, dianggapnya itu sihir. Ya banyak yang semacam itu ya. Jadi jangan sampai diri kita menyantet diri sendiri dengan pola pikir yang keliru. Nah kebetulan yang hadir di sini memang murni sihir. Ya semoga sihirnya memang betul-betul sudah dihilangkan dan dijaga. Amin. Untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita atau menyapa rumah, MFO menyapa rumah, bisa ke nomor admin MFO khusus YouTube ini ya, di nomor yang ada di bawah ini. Kalau butuh penanganan yang darurat, bisa ke tim saya di Arsyada Yadaka Internasional.
Itu adalah tim binaan saya. Jadi semua teknik, semua cara diagnosanya sama, ya nggak ada yang beda. Ini nomor-nomornya ada di sini. Terima kasih. Arsyadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.